Halo, saya mau mewawancarai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang masih umurnya pertengahan 20 tahun. Ganteng pisan, guys. Ini dia orangnya. Namanya Kakak Andre. Nah, Kakak Andre, Ya, Kak. saya baru datang ke Makassar. Ternyata tadi kita sepesawat ya? Iya, Kita sepesawat. Nah, sampai di sini saya akan mewawancarai Kakak Andre dengan beberapa pertanyaan dari kawan-kawan Instagram untuk SPJL. Nah, saya nggak sabar nih mau tanya Kakak Andre. Kakak Andre nggak sabar nggak menjawab pertanyaan anak-anak muda? Penasaran sih kira-kira apa yang mau ditanyain. Oke deh, saksikan. Halo. 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 Ketemu lagi di Sekolah Politik Jalanan Latifah. Dari jalanan, jawabnya di jalanan juga. Oke. Halo teman-teman SPJL, kembali lagi sama saya Latifah Al-Ansori dalam Sekolah Politik Jalanan Latifah. Kali ini edisi spesial SPJL Jalan-Jalan. Karena apa? Karena saya mau jalan ini bersama Kakak Andre Prasetyo Tanta. Nah, Kakak Andre ini adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Komisi C bukan? Ya, Komisi C ngapain, Kak? Komisi C itu bidang bagian keuangan sama pendapatan daerah. Kakak-kakak hebat, kenapa saya ngajakin kolaborasi Kakak Andre? Karena Kakak Andre adalah kader muda Partai Nasdem, umurnya 26 tahun, kelahiran 1995. Kalian para jomblo pasti langsung deg-degan kan? Nah, memang begitu. Memang banyak audiens saya itu yang jomblo-jomblo ngenes gitu kan ya. Nah, dari Makassar saya ingin langsung ngasih pertanyaan ke Kakak Andre dari Instagram story saya nih. Saya nanyain ke audiens SPJL, mereka itu punya pertanyaan apa soal politik. Ya. Nah, yang pertama ada dari Anissa V, hanya panjang Kak, Anissa V, gitu kan. Join ke dunia politik mulai dari mana Kak? Gitu kan, soalnya dia belum punya background politik sama sekali. Gimana tuh Kak Andre? Jadi join ke dunia politik itu awalnya tertarik karena melihat partai, melihat keadaan kondisi daerah dan negara kita. Jadi tertarik untuk ikut gabung dalam dunia politik. Nah, akhirnya lihat-lihat partai, kira-kira mana sih yang cocok dengan ideologi dan pemikiran saya. Nah, ternyata jatuh hati ke Nasdem. Wah, saya denger itu sebagai ketua DPP seneng gitu ya. Tapi jadi berarti mulainya itu adalah dari ketertarikan Kak ya? Ketertarikan. Nah, habis tertarik berarti Kakak nyari, apa dicariin orang gitu, apa nonton di TV, saya mau yang itu? Lihat-lihat, cari-nyari, terus tahu-tahu saya lihat, ada Partai Nasdem nih. Partai Nasdem kan tuh tagline-nya Gerakan Perubahan. Iya. Nah, dari situ tertarik masuk ke Partai Nasdem. Ada kebetulan juga ada keluarga di Partai Nasdem, dimasukin ke Partai Wah, Nasdem. kalau saya hampir mirip nih pengalamannya sama saya masuk ke Nasdem. Waktu itu juga tertarik, kayak, wih kok Nasdem rame di mana-mana gitu ya. Tetapi memang nggak ada keluarga sama sekali sih. Tetapi akhirnya bisa masuk ke Partai Nasdem dan aktif sampai sekarang. Pertanyaan kedua nih Kak. Dari Edi Sasono _ Sobat Horor 78. Ada horornya nih Kak. Wah, bahaya tuh kalau horor-horor Kak. Nah, pertanyaannya gimana cara memperkenalkan politik? Cara memperkenalkan politik itu sebenarnya simple Kak. Politik itu bagaimana kita bisa memberikan sesuatu untuk berdampak kepada banyak orang. Ah, itu dengerin tuh. Terus Kak? Terus sudah gitu, jadinya sebenarnya politik itu bagaimana kita bisa melakukan sesuatu, membantu orang, apakah itu hal-hal yang kecil, tapi bagaimana bisa merubah, dari bantuan itu bisa merubah menjadi hal yang lebih baik. Apa yang Kakak rasakan setelah bisa banyak membantu orang di umur yang muda ini Kak? Alhamdulillah, ya kita jadinya rasanya lebih lega. Lebih lega ya? Ini kan semua amal-amal untuk di akhirat nanti. Duh, coba kalian ya, sudah muda, ganteng, amal di akhiratnya banyak, kurang apa? Sebagai ketua DPP saya itu tukang promosi yang baik hati ya. Wah. Nah, lanjut kita ke pertanyaan ketiga nih, yang terakhir dari Victorio _ Immanuel. L-nya 2 Kak. Jadi kalau tadi A-nya panjang, terus ada kata horor, ini L-nya 2.
Pertanyaannya, mengapa sistem pemerintahan demokrasi membutuhkan partai politik, Kak? Ya. Partai politik itu kan sebenarnya bagaimana masing-masing setiap partai politik ada pemikiran-pemikiran sendiri. Sehingga dengan adanya partai-partai politik sehingga hasil dari demokrasi itu jauh lebih bervariasi. Jadinya banyak-banyak pemikiran-pemikiran yang masuk sehingga dengan adanya banyak pemikiran ini jadinya kita lebih dapat banyak pemahaman-pemahaman dari yang baru. Dan bisa lebih banyak membantu orang kayak Nah, tadi itu, Kak, betul. ya. Wah, hebat sekali. Nah, Kakak, kalau misalnya mau ngasih tips buat anak muda dan pesan buat yang muda-muda apa nih, Kak? Satu aja boleh. Bagaimana sebagai anak-anak muda itu jangan pernah menyerah dan selalu bermimpi yang tinggi. Oh, bermimpi yang tinggi. Kalau Kakak mimpinya apa, dong? Share sama kita. Ya, mimpi saya kira-kira bisa jadi menteri lah minimal. Amin. Amin. Oke, semoga harapan hari ini terkabulkan, Kakak, ya. Amin, Nah, amin. doakan juga semua teman-teman SPJL sampai ketemu di SPJL berikutnya. SPJL selalu hadir setiap hari Rabu jam 7 malam dan kita akan kolaborasi dengan banyak tokoh muda lainnya supaya kakak-kakak semua tahu bahwa banyak anak muda Indonesia yang peduli sama politik tanah air ini. Sampai ketemu lagi Dah. di kesempatan berikutnya.